Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah thumma amma ba'du. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullah ta'ala jami'an. Kembali pada kesempatan ini kita ingin membacakan SMS atau pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Kali ini pesan atau pertanyaan datang dari Ananda Alpia yang ada di Bekasi. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita mendapati di beberapa orang atau majlis selain majlis salaf, ya seperti di NU atau di kelompok-kelompok yang lain, kita mendapati banyak sekali di situ terdapat habib, ya para habaib. Sehingga pertanyaan saya, Ustaz, apakah gelar habib tersebut itu digelari oleh para ulama atau seperti apa? Dan kenapa seringkali di manhaj salaf sendiri kami belum menemukan habaib? Bagaimana penjelasannya? Taib, barakallahu fiik kepada Ananda Alpia yang ada di Bekasi. Pertanyaan yang sangat bagus mengenai habib atau mengenai habaib. Sebenarnya dari mana istilah atau gelar habib tersebut, dan apakah betul para habaib tersebut dzurriyyah, ya keturunan-keturunan Nabi yang mulia SAW, dan mengapa kebanyakan mereka ada di beberapa majlis, ya seperti NU, kemudian ada juga kita temukan di majlis As-Sufi, kemudian di Syiah dan seterusnya. Kenapa justru jarang sekali kami menemukan ya habaib atau habib yang ada di majlis atau manhaj salaf? Barakallahu fiik. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan yang lainnya dari saudara-saudara kita yang bertanya tentang masalah habaib. Pertama, sedikit demi sedikit kami jelaskan agar betul-betul kami bisa mencerna, ya kita semua bisa memahami ya bagaimana sebenarnya habib, kemudian dzurriyyah Nabi, dan seperti apa mekanisme dan kewajiban kita, apakah wajib mengikutinya atau tidak. Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah istilah habib. Ya, istilah habib di dalam bahasa Arab, tentu habib ini maknanya adalah mahbub, ya fa'il bermakna maf'ul, ya habib bermakna mahbub. Ya, habib maknanya adalah orang yang dicintai, ya orang yang dicintai. Maka sekiranya istilah habib ini mereka berikan kepada seorang ulama umpamanya, atau kepada mereka yang keturunan Arab atau apa dan seterusnya dipanggil habib, ya itu maknanya adalah yang dicintai, dan ini sah-sah saja apabila mereka menggelari diri mereka atau mungkin jamaah memanggilnya habib atau habaib, ya ini maka sah-sah saja, tidak masalah, karena habib ini maknanya apa? Mahbub, yaitu orang yang dicintai, ya mungkin jamaah mencintainya, ya atau mungkin apa namanya, kita juga dianjurkan untuk mencintai dzurriyyah Nabi. Selama dzurriyyah Nabi itu seorang muslim, maka kita sesama muslim harus hendaknya saling cinta mencintai. Maka ini yang pertama. Dan wallahu taala alam, ya saya pribadi belum mengetahui asal usul dari mana ya penamaan habib tersebut, siapa yang pertama kali menamainya, ya karena tidak kita temukan umpamanya digelari umpamanya Habib Ibnu Katsir atau Habib Asy-Syafi'i, Habib Hambali atau Habib Ibnu Taimiyah atau Habib Ibnu Qayyim atau Habib Ibnu ini, jarang kita menemukan istilah atau gelar habib atau habaib. Namun secara apa namanya praktik tentu kita dianjurkan untuk saling mencintai, ya apalagi seorang guru, seorang kiai umpamanya, seorang ulama, maka tentu kita harus mahbub, harus betul-betul mencintai dan menjadikan dia orang yang kita cintai selama dia memang seorang muslim. Akan tetapi sekali lagi, gelar habib, ya istilah habib atau habaib itu asal usulnya dari mana? Wallahu taala alam, ya sejak kapan dan siapa yang memberikan gelar habib tersebut? Wallahu taala alam, ya sejak kapan istilah tersebut. Namun sekali lagi, kalau memang seseorang mungkin dipanggil habib, ya maka ini maknanya mahbub, ya seseorang yang dicintai, maka ini sah-sah saja, tidak masalah. Kemudian perkara yang kedua,
apakah benar hingga saat ini masih ada dzurriyyah Nabi, masih sampai sekarang berlanjut, masih ada generasi dan turun-temurun ya keturunan Nabi yang mulia SAW. Maka Allah Ta'ala alam ya, Nabi yang mulia SAW memiliki istri ya, 11 istri. Kemudian dari 11 istri tersebut Nabi memiliki anak dari Khadijah ya, ada anak 4 perempuan dan juga 2 laki-laki. Dan dari Khadijah ya bintu Khuwailid, Nabi mendapat anak 6 anak, yaitu 4 perempuan dan 2 laki-laki seperti Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, kemudian Fatimah ya, kemudian Al-Qasim, kemudian Abdullah ya. Adapun yang satu yaitu Ibrahim, itu didapatkan dari Maryah Al-Qibtiyah ya, seorang budak ya, yang bernama Ibrahim. Jadi anaknya dari seorang budak tersebut yaitu Maryah Al-Qibtiyah mendapatkan anak yang namanya Ibrahim. Tetapi sejak kecil Ibrahim meninggal. Maka dari anak-anak keturunan Nabi yang mulia SAW, maka yang berlanjut ya, kata para ulama, yang berlanjut generasi yang berlanjut yaitu hanya dari generasi yaitu Fatimah, anak Nabi yang bernama Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian lahirlah Hasan ya, lahirlah Husain ya. Maka dari Hasan dan Husain ini maka terus ya turun temurun sehingga berlanjutlah dzurriyyah atau keturunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah apabila di zaman sekarang ini ya ada orang ya mungkin yang mengaku dzurriyyah Nabi ya, mengaku termasuk keturunan Nabi yang mulia SAW ya, dari jalur umpamanya Hasan atau mungkin dari jalur Husain atau dari jalur yang lain, maka kita tidak bisa juga membantahnya, tidak bisa kita menolaknya selama dia memiliki bukti-bukti, selama dia memiliki jalur nasab yang sahih, yang valid, maka tentu kita tidak bisa juga membantahnya. Jadi mungkin kita lihat banyak para habaib umpamanya ya, mereka mengatakan kami cucu ya dan cicitnya Nabi yang mulia SAW ya, cucu kesekian. Maka perkara atau pengakuan seperti ini kita pun tidak boleh membantahnya, tidak boleh menolaknya. Tinggal kita katakan mana buktinya. Kalau memang ada buktinya, kemudian ada garis nasab yang sahih, maka tidak masalah ya. Kalau memang ini benar adalah keturunan Nabi, maka tidak masalah, berarti dia benar-benar keturunan Nabi kalau memang sudah ada jalur atau garis nasab yang sahih ya. Jadi kita tidak permasalahkan ya, tidak boleh kita mempermasalahkan, wah jangan-jangan dia ngaku-ngaku, jangan-jangan dia mengaku dzurriyyah Nabi agar mendapatkan kemuliaan, kehormatan, agar diikuti, agar banyak follower dan seterusnya. Kita tidak boleh juga mengatakan demikian ya. Selama dia mengaku dzurriyyah Nabi dan dia memiliki bukti yang sahih bahwa ada garis keturunan nasab yang sahih, maka silahkan ya, boleh-boleh saja dan sah-sah saja ya ketika dia mengaku dzurriyyah Nabi. Kemudian perkara yang paling penting adalah yang harus kita perhatikan, apakah setiap dzurriyyah Nabi wajib kita ikuti totalitas ya, wajib kita agungkan, wajib kita ikuti, dan wajib kita mengatakan bahwa dia adalah benar, pasti dia benar, tidak mungkin salah karena dia dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Maka ini tidak mungkin dia hatinya umpamanya busuk, tidak mungkin hatinya kotor, mungkin harus kita ikuti, harus kita ini. Maka ini tidak benar ya, karena dzurriyyah Nabi itu juga manusia biasa. Dan ingat, mereka bukan Nabi. Mereka kalau mengaku-ngaku keturunan Nabi ya silahkan, tapi ingat mereka bukan Nabi ya, mereka bukan Nabi yang maksum ya, yang terbebas dari dosa-dosa dan kemaksiatan, tidak ya. Maka siapapun dia, keturunan Nabi atau tidak, kita akan ikuti apabila ajarannya sesuai yang diajarkan oleh kakeknya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka tidak serta-merta ketika kita menemukan oh ini Habib, oh ini Habaib, oh ini berarti keturunan Nabi, berarti wajib kita ikuti, pasti benar, tidak ya. Tidak boleh kita mentazkiyah dan wajib membenarkannya, tidak.
karena dia juga manusia bisa salah, bisa juga benar. Jadi kesimpulannya, setiap kita mendengar habaib atau dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, maka untuk mengikutinya kita lihat dulu ajarannya seperti apa. Apakah ajarannya, ya manhajnya sesuai yang diajarkan, tuntunan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh kakek mereka, yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia SAW, ataukah tidak? Apabila ajaran-ajaran, ya praktik-praktik ibadah yang mereka ajarkan kepada umat ternyata berbeda, ya tidak sesuai yang diajarkan oleh baginda yang mulia SAW, maka tidak boleh diikuti meskipun dia mengaku dzurriyyah Nabi, meskipun dia mengaku habib atau habaib keturunan Nabi. Tapi kalau ajarannya ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasul kita yang mulia SAW, maka tidak boleh diikuti. Ya, maka kadang-kadang, ya, sungguh sangat kita sayangkan juga, kadang-kadang ada yang mengaku habib tapi ternyata akhlaknya jauh daripada Nabi yang mulia SAW. Ada yang mengaku habib tapi sayang sekali kadang-kadang ajaran yang diajarkan, kadang-kadang ajaran yang lebih condong kepada Syiah, atau ajaran yang lebih condong kepada tasawuf, kepada sufi, atau ajaran yang kadang-kadang lebih condong kepada kebid'ahan dan seterusnya. Ini yang sangat kita sayangkan. Seharusnya atau selayaknya apabila mengaku dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, maka dialah yang pertama kali bahkan berada di barisan terdepan untuk menghidupkan, untuk membangkitkan atau mempertahankan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia SAW, bukan malah mengajarkan ajaran-ajaran yang kadang-kadang jauh daripada manhaj, jauh daripada sunnah. Maka pertanyaan Ananda Alpia ini, ya, sangat bagus sekali. Kenapa habaib tersebut sering kita temukan di golongan-golongan kelompok seperti NU, kemudian ada juga di Sufi, ya, ada juga orang Syiah mengagung-agungkan Husain, Hasan, Husain, sehingga banyak sekali kita lihat umpamanya di Iran, di apa dan seterusnya, dia Husain keturunan ini, keturunan ini, sehingga banyak sekali ritualnya, ulang tahunnya, ya, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah, Maulid Ali, Maulid, banyak sekali, ya, dan mereka mengaku-ngaku mereka keturunan Hasan, keturunan Husain yang harus mereka agung-agungkan dan seterusnya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, kalau memang dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, kenapa kebanyakan ada yang di Syiah, ada juga yang di Sufi, tasawuf, ya, ada yang di kelompok ini, kelompok itu dan seterusnya, yang seharusnya, ya, sejatinya ketika menjadi dzurriyyah, keturunan Nabi, maka hendaknya di barisan terdepan untuk membangkitkan dan menghidupkan, membela sunnah, ya, bermanhaj sesuai dengan manhaj Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat disayangkan sekali, ya, harusnya mereka yang kita contoh dan harusnya mereka yang terus mempertahankan, ya, ajaran-ajaran sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentu menjadi pemikiran kita yang harus kita tadabburi, yang harus kita pikirkan, kok bisa? Bagaimana mungkin? Banyak sekali yang mengaku-ngaku kami dzurriyyah Nabi, banyak sekali yang mengaku-ngaku kami keturunan ini, keturunan itu, tapi ternyata banyak sekali mereka berada di kelompok Syiah, atau ada juga yang berada di kelompok tasawuf, kelompok sufi, ada juga berada di kelompok ini, kelompok itu dan seterusnya. Dan kadang-kadang ajaran-ajaran, ritual-ritual yang mereka ajarkan, mereka lakukan, kadang-kadang ritual-ritual kebid'ahan, ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat kita bertanya-tanya, benarkah dan apakah mesti seperti ini, ya, yang dikatakan dzurriyyah, dikatakan keturunan Nabi? Maka oleh karena itu kita katakan, ya, tidak ada jaminan. Meskipun dia dzurriyyah Nabi, tidak ada jaminan dari Allah dia pasti masuk syurga. Tidak ada jaminan bahwa dia pasti diikuti. Tidak ada jaminan bahwa pasti dia benar, manhajnya lurus, harus kita ikuti. Tidak ada jaminan. Lihatlah bagaimana Rasul kita yang mulia SAW pernah mengatakan kepada Fatimah, ya, padahal anaknya, keturunannya sendiri, darah dagingnya sendiri, tapi Nabi mengatakan kepada Fatimah, lau saraqat, ya, Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah bintu Muhammad saraqat, mencuri, maka tetap aku potong tangannya. Ini menunjukkan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan. Ya, bagaimana syariat Nabi yang mulia SAW tidak pandang bulu, tidak pandang pilih.
ya tidak tebang pilih. Ya meskipun zuriyah Nabi ketika dia berbuat salah maka tetap ditegakkan hukum sesuai dengan syariat agama Islam. Nabi juga mengatakan, wahai Fatimah, salini, ya mintalah kepadaku ya dari harta, maka nanti di akhirat aku tidak akan mampu untuk membelamu, untuk menolongmu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka zuriyah Nabi pun Nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah ketika di zaman sekarang ini umpamanya banyak orang mengaku umpamanya kami zuriyah Nabi, kami cucu Nabi, kami Habib, kami Habaib dan seterusnya, maka jika memang itu benar dia keturunan Nabi maka na'am tidak masalah. Tapi apakah zuriyah Nabi, ya keturunan Nabi tersebut wajib diikuti dan pasti benar dan dia maksum, maka ini tidak tentu atau belum tentu. Kan kita harus lihat dulu, meskipun dia zuriyah Nabi, apabila ajarannya, ya apabila ritual ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sesuai atau bertentangan dengan syariat ajaran yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia SAW, maka tidak boleh diikuti, ya walaupun atau meskipun dia mengaku zuriyah Nabi. Maka ini yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai kita fanatik, ya jangan sampai kita ta'assub sehingga mentang-mentang ya dia mengaku zuriyah Nabi, akhirnya kita harus mengikutinya, apapun fatwanya, apapun yang ia ucapkan wajib kita ikuti karena ini zuriyah Nabi, tidak mungkin dia salah karena dia keturunan Nabi. Ini tentu sesuatu yang keliru, tidak benar ya. Oleh karena itu siapapun ya mungkin dari kalangan habaib dan seterusnya, ketika dia mengaku zuriyah Nabi maka kita hargai, kita hormati. Akan tapi perkara mengikuti dia atau tidak tentu kita harus lihat apakah ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai dengan manhaj yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasul kita yang mulia SAW. Kalau memang sesuai maka harus kita ikuti. Tapi kalau tidak sesuai maka tidak boleh kita ikuti. Hendaklah kita mengikuti sesuai yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia SAW, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itulah yang wajib untuk diikuti. Maka ini yang bisa kami jawab pada kesempatan ini. Jadi kesimpulannya adalah istilah Habib, ya saya pribadi tidak mengetahui, ya belum tahu dari mana asal usulnya, ya dan kapan dia, siapa yang pertama kali menyematkan istilah tersebut. Dan ingat, Habib kalau disematkan kepada Nabi maka ini kurang tepat, karena Nabi gelarnya adalah Khalilullah, ya kekasih Allah. Ya, di bawahnya itu adalah Habib. Ini level yang bawah. Adapun level yang tinggi adalah Khalilullah, seperti Ibrahim gelarnya Khalilullah. Maka Nabi pun juga sama, kekasih Allah, Khalilullah. Ya. Tetapi kadang-kadang kita temukan mereka kadang-kadang menggelari Nabi Habibullah, ya, kekasih Allah, Habib. Kemudian mereka juga ikut-ikutan bergelar Habib. Maka ini tentu tidak boleh. Ya, jangan sampai gelar Nabi dengan gelar yang selain Nabi disamakan. Ya, Nabi dibilang Habibullah, sedangkan dia juga menganggap dirinya Habib. Ya, Habib. Tentu gelar Habib ini jangan sampai sama dengan gelarnya Nabi yang mulia SAW. Nabi dikatakan Habibullah, ya kekasih yang dicintai oleh Allah, tapi mereka juga menggelari diri mereka Habib. Tentu ini harus kita hati-hati, jangan sampai gelar ya seseorang yang bukan Nabi disamakan dengan gelar Nabi, wal iyadu billah. Tentu harus berbeda. Kalau Nabi Muhammad gelarnya Khalilullah, ya kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah, ya sangat dekat. Tidak boleh ya gelar Nabi disamakan dengan gelar selain Nabi. Wallahu ta'ala alam. Ya ala kulli hal, ya kalau memang di zaman sekarang ternyata masih ada zuriyah Nabi, ya maka na'am tidak masalah. Kita tidak memungkiri itu. Akan tetapi ya kalau ternyata ajarannya ya tidak sesuai dengan ajaran ya yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallam, maka tentu tidak wajib kita untuk mengikutinya, ya tidak wajib untuk mengikutinya. Maka ini yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya pertanyaan Ananda Alpia ya bisa terjawab dan bisa mewakili dari pertanyaan saudara-saudara kita ya yang bertanya tentang Habib ya atau Habaib, tentang keturunan Nabi seperti apa dan seterusnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua ya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mampu maksimal dan konsisten untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan ajaran-ajaran Nabi
dan kita tinggalkan, hindari diri kita, keluarga kita dari berbagai macam kebidahan, berbagai macam khurafat, takhayul atau ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasul kita yang mulia sallallahu yang istiqamah menghidupkan ya dan menjalankan, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan bagi jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar syariat agama Islam, maka boleh melayangkan pertanyaannya di nomor WhatsApp di 081997723636. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.